Di episode pertama, untuk memulai journey kalian, gue bakal bahas tema yaitu memulai langkah pertama dalam bisnis ekspor. Langkah pertama dalam bisnis ekspor yang harus kalian pahami adalah kalian harus punya ketekunan, kalian harus punya ambisi yang kuat di bisnis ekspor. Karena kalau kalian dari awal udah kena ombak sana sini, terus kalian jatuh dan kalian udah gak mau bangkit lagi, mustahil. Di bisnis apapun, jadi di bisnis ekspor, kalian harus punya ambisi yang kuat karena kalian akan kena ombak banyak banget. Tapi yang mau gue mention di sini, langkah awal untuk memulai bisnis ekspor itu start dari sini. Oke, yang pertama, bisnis ekspor itu apa sih? Bisnis ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar ke pabeanan. Nah, kita ngomong punya barang ada gelas. Gelas kita dari Indonesia, kita jual ke Malaysia. Itu udah masuk ekspor karena udah keluar daerah pabeanan. Itu sebenarnya basic yang mungkin kalian udah pasti tahu. Bisnis ekspor itu seperti apa? Ekspor impor berarti kebalikannya, memasukkan barang ke dalam pabean. Nah, itu gampang ya. Memasukkan barang dari Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kalau kita sebut pengertian dalam bisnis ekspor sebenarnya simpel itu, jadi kalian nggak perlu pusing banget sih kalau di sini. Tapi gue ngomong nggak harus produk. Ekspor itu bisa dilakukan dalam bentuk jasa juga. Kalian memberikan jasa ke luar negeri itu juga udah masuk ekspor sebenarnya. Tapi dalam bentuk digital. Dan bisnis ekspor itu hal yang menarik karena membuka peluang bagi para UMKM. Jadi buat kalian yang mungkin kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gue harus kerja ke orang, tenang. Bisnis ekspor atau bisnis ketika kita mau mencoba untuk bisnis sendiri, kalian tuh bisa lepas dari belenggu itu. Keuntungan dan tantangan di bisnis ekspor. Keuntungan ketika kita bicara di bisnis ekspor, sebenarnya simpelnya kita menerima dolar dan bisnis ekspor itu semacam pride dan keuntungan juga. Karena kita bisa memegang dolar, itu juga yang kita tahu Indonesia itu selalu kalah dengan dolar. Kita boleh ngomong bisnis ekspor adalah bisnis yang long term, oke? Jadi ketika kita ngomongin di bisnis ekspor, gue bisa aja bersantai kayak saat ini, gue udah nggak perlu harus mencari buyer, gue udah harus sampai ke arah marketing dari awal turun gunung sampai naik gunung lagi. Karena kenapa? Gue udah melewati fase itu, jadi gue udah tinggal duduk santai aja sebenarnya. Setiap kali ada shipment, gue udah tinggal quality control aja. Quality control bakal gue bahas nanti, karena itu menjadi salah satu yang harus ada. Tantangan di bisnis ekspor, tantangannya di bisnis ekspor sebenarnya kompleks juga. Sikut sama banyak supplier itu akan ada aja, sikut-sikutan sama traders itu banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan kalian mau mengimpor barang, akan lebih banyak. Karena perang harga di Indonesia ketika kita ngomongin di toko-toko sebelah itu udah terlalu banyak. Sedangkan kalau kita ngomong di bisnis ekspor itu masih lautan hijau. Jadi memang kalau kita ngomong di bisnis ekspor itu kompleks banget. Kenapa? Karena banyak skill yang akan terasah di benak kalian. Dari awal skill kalian negosiasi, paham dengan LC, harus paham dengan nanti namanya regulasi internasional, itu kan harus pahamin semuanya. Karena regulasi setiap negara, contoh di Indonesia mungkin kita punya ketentuan BPOM. Di luar negeri belum tentu harus ada BPOM ya. Atau kalau kita ngomong standar di Indonesia harus ada SNI-nya. Sedangkan di luar negeri itu udah nggak perlu SNI. Jadi ada regulasi yang berubah. Ketika kita mau ekspor dari Indonesia sampai luar negeri, dan kita harus penuhin itu supaya kita bisa ekspor ke negara tersebut. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis ekspor, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, produk, yaitu dan kedua skill. Skill yang tadi aku ngomong, ada negosiasi, ada pengetahuan di bidang logistik, ada pengetahuan di bagian pajak, ada pengetahuan di bagian cukai. Sebenarnya kompleks kan? Nah, ini bakal gue breakdown semua juga lebih lanjut di episode-episode berikutnya. Kalau kita ngomongin langkah awal untuk bisnis ekspor adalah menentukan produk. Menentukan produk di bisnis ekspor itu menjadi langkah awal banget untuk kalian bisa mulai ke bisnis ekspor. Contoh kalian lihat di sekitar daerah kalian, misalkan ada produk kelapa, atau mungkin ada produk buah-buahan, atau mungkin ada produk kopi, atau mungkin ada produk-produk daun-daunan dari daun pisang atau daun kelapa. Itu semuanya itu bisa diekspor ke depannya. Tapi mengingat setiap produk yang kalian mau ekspor harus ada peraturan yang berlaku. Kita bisa lihat di Permendak nomor 19 tahun 2004. Di situ kalian dijelasin bahwa setiap ekspor itu ada regulasinya. Ada produk yang dibebasin, dibatasin, dan dilarang. Nah, kalian harus mengetahui setiap produk yang mau kalian ekspor, apakah regulasinya itu dibebasin, dibatasin, atau dilarang sebelum kalian mau mulai ekspor tersebut. Setelah penentuan kalian udah tahu mau produk apa nih, gue mau misalkan contoh gue mau produknya kelapa. Nah, ketika kita ngomongin produknya kelapa, gue harus tahu kelapa ini dibebasin apa enggak, turunan apa aja yang dibebasin, atau ada yang dibatasin enggak. Setelah dari sana, barulah gue bahas ke arah riset pasar tujuan. Di sini gue bisa pakai beberapa website. Contohnya, gue bisa pakai website dari trademap.org, atau mungkin kita bisa pakai dari exportpotential.org, atau mungkin kita bisa juga pakai intracen.org. Dan itu semacam platform atau website yang bisa ngebantu kita untuk meriset pasar. Jadi kalau misalnya kalian di bisnis ekspor, kalian harus tahu dulu tujuan kalian ke negara apa. 1 atau 2 negara aja yang kalian fokusin. Ketika kalian contoh gue mau kelapa misalnya, atau mungkin mau produk jahe misalnya. Jahe, gue mau ekspor ke Thailand. Gue harus tahu nih, di Thailand itu
Mereka maunya jahe seperti apa ya, regulasinya seperti apa. Cara marketing gue itu harus menargetkan untuk orang Thailand. Nah, jadi kita spesifik. Atau gue misalkan gue mau ekspor minyak kelapa gue ke Jepang, maka gue harus tahu dari segi budaya mereka seperti apa, sertifikasi atau regulasinya seperti apa, itu gue harus tahu. Dan gue akan memposisikan diri gue sebagai negosiator untuk ke orang Jepang. Karena ketika kita bicara negosiasi dengan orang Jepang, mereka akan banyak kompleks dan banyak sertifikasi yang harus kita ketahui di situ. Nah, makanya riset pasar negara tujuan itu menjadi langkah awal setelah penentuan produk, riset negara pasar tujuan, dan spek-spek seperti apa yang mereka butuhin, sertifikasi seperti apa yang mereka butuhin, karakteristik orang mereka itu seperti apa, karena itu akan benar-benar berpengaruh. Contoh dari waktu aja. Jadi kita bicara tentang waktu di negara Eropa misalkan beda 12 jam, kita ekspor, kita di Indonesia bedanya kan 12 jam. Contoh kita ngomongin 10 pagi, di mereka jam berapa? 10 malam. Dan kalian coba buat email, kalian mencoba untuk meng-email jam 10 pagi, otomatis mereka 10 malam dan mereka mungkin masih tidur. Kalau kalian meng-email jam 10 malam, ada kemungkinan email kalian akan tenggelam nantinya. Oke, itu yang paling basic dari waktu. Sebenarnya masih banyak lagi gitu. Jadi ini semacam riset pasar negara tujuan yang harus kalian ketahui supaya ini juga menjadi daya tarik kalian, confidence kalian bahwa kalian tuh merasa gue tuh menghargai lu loh, hargain gue balik dong. Nah, kasarnya gitu. Kalian tuh bisa mendapat timbal balik seperti itu dari negara tujuan kalian. Di sini sekarang kalian udah tahu bisnis ekspor itu ternyata sesimpel itulah. Menurut saya sesimpel itu. Kalau kita mengertikan bisnis ekspor, langkah awalnya adalah tadi menentukan produk, riset pasar negara tujuan. Dua ini dulu aja. Jangan ke supplier dulu, jangan ke buyer dulu, jangan kemana-mana. Oke, ini dulu aja fokusnya. Oke, thank you.